Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita mengucap syukur tentunya hanya kepada Tuhan. Kita boleh ada itu semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-37. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-37. Saya beri tema renungan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu di balik kesuksesan Daud. Saya baca firman Tuhan, begini bunyi firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bersama cerita tentang Daud dan Goliat. Di ayat 40 sampai ayat yang ke-58, perkelahian Daud dengan Goliat. Daud mengalahkan Goliat dengan sangat mudah, tentunya karena keberanian Daud, karena dia tidak gentar, dan pastinya yang utama karena pertolongan Tuhan. Kita belajar cerita tentang Daud ini, bahwa orang Filistin membanggakan Goliat, mengidolakan Goliat karena perawakannya yang hebat. Dia badannya besar, tinggi. Dan kalau kita lihat Daud bukan dibanggakan oleh bangsanya sendiri, tapi diremehkan oleh bangsanya sendiri. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-28, saudaranya sendiri Eliab meremehkan Daud. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapakah engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Kita baca ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud diremehkan oleh bangsanya sendiri, bahkan diremehkan oleh saudaranya, beserta juga oleh Raja Israel, yaitu Saul. Kenapa dia diremehkan? Karena memang secara manusia kalau kita lihat, Daud itu dibandingkan dengan perawakan Goliat itu sangat jauh. Kalau kita lihat, pasti pada zaman itu Daud pasti kalah dengan Goliat karena perawakannya yang sangat jauh bedanya. Goliat yang sangat besar, sedangkan Daud sangat kecil. Otomatis Goliat yang akan menang secara manusia. Tetapi kita lihat cerita tentang Daud dan Goliat ini, Daud mengalahkan Goliat dengan sangat-sangat mudah. Bahkan orang-orang Israel, Raja Israel, bahkan saudaranya sendiri Eliab terheran-heran dengan apa yang dilakukan Daud, dengan apa yang dilakukan Tuhan pada zaman itu untuk mengalahkan Goliat lewat Daud ini. Mereka terheran-heran, kaget mungkin, karena secara manusia tidak mungkin Daud menang. Tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Otomatis Goliat bisa mengalahkan dia dengan sangat mudah. Tetapi apa yang dilihat manusia berbeda dengan apa yang Tuhan lakukan. Manusia tidak bisa menyelami apa yang akan Tuhan lakukan. Buktinya Daud bisa mengalahkan Goliat dengan sangat mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu yang kita ingin pelajari. Bagaimana sih Daud bisa sukses untuk mengalahkan Goliat? Yang utama yaitu pertolongan Tuhan. Itu yang utama. Tetapi kita akan belajar, selain pertolongan Tuhan, selain dia menyerahkan diri kepada Tuhan, dia percaya penuh kepada Tuhan, apa sih yang membuat Daud sukses mengalahkan Goliat? Kita akan belajar di ayat 37 ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan, begini bunyi firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Kita simak kalimat ini. Daud berkata, Tuhan yang melepaskan dia dari cakar singa dan dari cakar beruang. Nah, kita belajar. Ternyata sebelum dia melakukan
hal yang luar biasa mengalahkan Goliat. Sebelum dia terjun dalam peperangan, ternyata dia sudah berperang melawan singa dan beruang. Dia melindungi setiap domba-domba yang dia gembalakan, agar domba yang dia gembalakan tidak dimakan oleh singa dan beruang. Dia mengalahkan, itu suatu hal yang hebat. Tentunya itu tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Tapi kita akan belajar. Di sini Daud mengalahkan singa dan beruang tidak dilihat oleh siapa-siapa. Mungkin tidak dilihat oleh tentara-tentara Israel, tidak dilihat oleh saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya, bahkan tidak dilihat oleh Raja Saul. Tetapi Daud di sini mengalahkan singa dan beruang, dia dilihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa sih yang kita bisa pelajari di cerita ini, di kalimat Daud ini, di ayat 37 ini? Di sini kita bisa belajar bahwa apa yang Daud lakukan tidak perlu dilihat orang. Apa yang Daud lakukan yang secara manusia itu luar biasa, tidak perlu dilihat orang. Yang kalaupun dilihat orang itu secara manusia itu hebat, mengalahkan singa dan beruang. Tetapi Daud melakukan tanpa dilihat orang. Tapi ingat, Tuhan melihat Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama. Pelayanan apapun atau kegiatan yang baik apapun kita lakukan, jangan motivasi kita lakukan untuk dilihat orang, agar kita dipuji bahwa kita itu orang yang hebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, layanilah Tuhan dengan tanpa dipuji orang. Lakukan hal yang baik tanpa dilihat orang, tanpa mempunyai motivasi yang salah. Daud di sini, dia mempunyai motivasi yang benar. Dia tidak menyombongkan diri, tapi dia berkata benar di ayat 37 ini, Tuhan yang menghalaukan dia dari cakar singa dan beruang. Kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tidak melihat dia melawan singa dan beruang, tetapi Tuhan melihat. Buktinya Tuhan mengangkat Daud. Tuhan memberikan Daud kesuksesan. Tuhan memberikan Daud menjadi seorang yang hebat pada zaman itu. Bahkan akhirnya dia menjadi raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari? Layanilah Tuhan tanpa dilihat orang. Layanilah Tuhan tanpa menunggu pujian dari orang. Melakukanlah hal yang baik tanpa dilihat orang untuk dipuji orang bahwa kita melakukan hal yang baik. Ubah motivasi saya dan saudara. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Tuhan melihat saya dan saudara. Dimanapun kita melakukan hal yang baik, dimanapun kita melayani dengan sungguh-sungguh, ingat Tuhan memperhatikan saya dan saudara. Tidak perlu melayani dilihat orang. Tidak perlu kita melakukan hal yang baik di banyak orang. Kalau toh kita melakukan pelayanan dilihat orang, tidak mengapa. Kalau toh kita melakukan hal yang baik di banyak orang, tidak mengapa. Tapi motivasi kita, jangan sampai motivasi kita salah. Kita melakukan hal yang baik ingin dilihat orang. Kita melakukan pelayanan yang luar biasa hanya ingin dipuji orang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena tanpa kita melakukan hal itu, kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kita melakukan hal yang baik dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mempromosikan kita seperti Daud. Tanpa kita minta, Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang hebat. Tuhan akan membuat kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Lakukan hal yang demikian dengan taat dan sungguh kepada Tuhan, tanpa istilahnya memamerkan diri untuk dipuji orang, tanpa harus menunggu pujian dari orang. Nah, kalimat saya seperti ini, contohnya dalam pelayanan seperti ini. Ada orang yang ingin memimpin pujian karena ingin dilihat orang. Ada orang yang ingin berkhotbah karena ingin pujian dari orang. Ada yang ingin melakukan hal yang baik, memberi di banyak orang karena ingin dilihat orang bahwa dia itu orang yang kaya, hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pelayanan apapun di gereja yang diizinkan kita layanilah itu. Contoh, pelayanan pundi-pundi, pelayanan perjamuan kudus, sound system, apapun pelayanannya, sekecil apapun pelayanannya, sebenarnya pelayanan itu sama di mata Tuhan. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, semuanya sama. Nah, kalaupun pelayanan kita tidak dilihat orang,
Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita dilihat Tuhan. Suatu saat nanti kita akan diangkat Tuhan, kita akan dipromosikan Tuhan, asalkan kita benar-benar sungguh melayani Tuhan tanpa motivasi yang salah. Nah, Daud demikian, dia melakukan hal yang luar biasa sebelum dia mengalahkan Goliat. Sebelum dia melakukan peperangan, dia melakukan hal yang luar biasa. Dengan apa? Dia mengalahkan singa dan beruang tanpa dilihat orang. Tetapi Tuhan melihat dia, dan akhirnya Tuhan mempromosikan dia menjadi orang hebat, bahkan orang yang dipuji-puji. Nah, kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, secara manusia kita memang ego kita ingin dipuji orang, kita ingin dilihat orang. Tetapi kita tidak perlu membanggakan diri, kita tidak perlu melayani Tuhan dengan motivasi yang salah, ingin dilihat, tidak perlu. Atau memberi atau bersedekah hanya ingin dipuji orang bahwa kita orang kaya, tidak perlu. Tetapi kita akan dipuji Tuhan ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita akan dipuji Tuhan ketika kita memberi dengan sungguh-sungguh. Dipuji Tuhan dengan hal apa? Kita akan diangkat Tuhan, akan diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan akan terus menyertai Bapak Ibu Saudara yang isi Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kembali lagi kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang datang daripada kami, yang menegur kami, bisa kami praktekkan Tuhan, bisa kami dengar dengan baik, menjadi rema dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak mau memamerkan diri, kami tidak mau merasa diri hebat, kami tidak mau melayani, ingin dipandang orang, kami tidak mau memberi, hanya ingin dipuji orang. Tapi kami akan melayani dan memberi dengan sungguh-sungguh, karena kami ingin Engkau yang mempromosikan kami Tuhan. Karena ketika Engkau mempromosikan kami akan menjadi benar-benar orang yang hebat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, berkati setiap para pendengar jemaat-Mu Tuhan, sertai kemanapun mereka pergi dan berada nanti, biarlah dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.